Halo teman-teman, selamat datang kembali di kolam budidaya ikan nila sistem RAS. Bagi teman-teman yang baru melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi-informasi bermanfaat seputar budidaya ikan nila. Ini adalah lanjutan video dari sebelumnya mengenai penjelasan atau pengertian tentang kolam RAS untuk budidaya perikanan. Video kali ini saya akan membahas tentang peralatan atau komponen yang dibutuhkan untuk membuat kolam sistem RAS. Bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu kolam RAS, silahkan menonton terlebih dahulu di video saya sebelumnya yang berjudul penjelasan lengkap kolam sistem RAS. Link videonya ada di deskripsi. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, budidaya perikanan tidak lagi bergantung pada lahan yang luas dan sumber air yang melimpah. Dimanapun kita tinggal dan seberapapun lahan yang kita miliki dan sekecil apapun sumber air yang ada, kita bisa melakukan usaha budidaya perikanan atau sekedar untuk hobi dengan kolam sistem RAS. Karena dengan kolam sistem RAS bisa disesuaikan dengan lahan yang ada dan juga bisa disesuaikan dengan sumber air yang minim. Walaupun harus mengeluarkan sedikit biaya untuk membeli peralatan elektronik dan biaya listrik, namun hasil yang kita dapat akan berkali lipat karena tebar ikan bisa dinaikkan 10-20 kali lipat dari kolam biasa. Ada beberapa komponen untuk membangun kolam sistem RAS. Yang pertama yaitu sumber air. Yang kedua, kolam budidaya. Yang ketiga, filter air. Yang keempat, pompa air. Yang kelima, waterfall. Yang keenam, aerator. Yang ketujuh, media aerasi. Yang kedelapan, genset. Dan yang terakhir, pH meter. Ikan adalah organisme akuatik yang hidup di air. Maka dari itu, peran utama yang kita butuhkan adalah sumber air. Air yang bagus untuk budidaya ikan adalah air yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan sehari-hari, seperti air sumur, air sungai, ataupun air PDAM. Setelah ada sumber air, selanjutnya kita harus mempersiapkan kolam budidaya. Untuk ukuran besar kecilnya kolam ini harus disesuaikan dengan debit sumber air yang ada. Kalau sumber air melimpah, kita boleh membuat kolam berukuran besar. Namun, kalau debit sumber airnya kecil, kita harus membuat kolam dengan ukuran yang kecil. Hal ini sangatlah penting untuk menghadapi kemungkinan masalah yang akan datang, seperti kolam keracunan, yang mengharuskan menguras dan mengganti air kolam dengan cepat. Untuk membuat kolam budidaya, kita harus menyesuaikan budget yang kita miliki juga, karena banyak sekali pilihan kolam untuk budidaya, asal bukan kolam tanah ya teman-teman. Dimulai dari pilihan yang paling murah sampai yang paling mahal, seperti kolam plastik, kolam terpal, kolam tong atau dari drum bekas, kolam fiber, dan kolam beton. Untuk kolam sistem RAS ini tidak bisa menggunakan kolam tanah, karena kita akan menggunakan mesin pompa dan mesin aerator yang bisa membuat kolam tanah menjadi keruh dan bisa membahayakan ikan. Setelah kolam budidaya dipersiapkan, selanjutnya kita akan membuat filter air. Filter air ini berfungsi untuk menyaring dan mengolah air kolam yang mengalami penurunan kualitas karena hasil ekskresi ikan seperti feses dan lendir ikan. Filter ini akan menampung kotoran ikan dan mengolah air yang sudah kotor tersebut menjadi air yang berkualitas seperti baru atau seperti dari sumber air alam semula. Filter ini juga yang menjadi kunci suksesnya budidaya perikanan dengan sistem RAS. Untuk membuat filter, kita bisa menggunakan tong atau drum bekas dan juga membuat chamber filter beton. Bisa disesuaikan dengan budget yang ada. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat filter ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah pre-filter. Yang kedua, filter mekanis. Yang ketiga, filter biologis. Dan yang keempat, filter sterilisasi. Pre-filter berfungsi untuk menampung kotoran padat dan bisa mengendap sebelum air kotor menuju ke filter selanjutnya. Pre-filter ini bisa menggunakan sistem vortex, bisa memakai brush, juga bisa menggunakan sistem sedimentasi. Kemudian, filter mekanis berfungsi untuk menyaring kotoran kasar yang tidak bisa mengendap di pre-filter. Untuk filter mekanis kita bisa menggunakan RDF atau rotary drum filter, kemudian sea filter, kemudian jaring nelayan,
kemudian ijuk, dan masih banyak lagi. Tinggal disesuaikan dengan budget yang ada. Kemudian filter biologis, air yang sudah melewati filter mekanis dan sudah bersih, namun masih mengandung zat amonia akan diuraikan di sini. Jadi, filter biologis ini berfungsi sebagai rumah bakteri baik, di mana bakteri-bakteri tersebut yang akan mengubah amonia menjadi nitrit dan menjadi nitrat, sehingga air bisa sehat kembali. Untuk media filter biologis ini, kita bisa menggunakan biobol, Kalknes K1, karang jahe, batu apung, dan masih banyak lagi. Bisa dipilih salah satu atau dipilih semua, akan lebih bagus hasilnya. Kemudian untuk filter sterilisasi, kita bisa menggunakan sinar lampu UV yang diletakkan di dalam air. Sinar UV ini berfungsi untuk membunuh mikroorganisme patogen, parasit, dan bakteri jahat, sehingga air yang telah melewati sinar UV ini benar-benar steril dan aman digunakan kembali. Lampu UV ini bisa dijadikan satu tata letaknya dengan mesin pompa yang berada di chamber filter terakhir. Setelah air melewati sistem penyaringan dan menjadi air sehat kembali, selanjutnya mesin pompa air yang bertugas untuk memindahkan air tersebut ke kolam kembali. Untuk pompa air ada dua jenis, yaitu pompa yang ada di darat dan pompa celup yang diletakkan di dalam air. Untuk bekerja 24 jam non-stop lebih disarankan menggunakan pompa celup, agar pompa selalu dalam keadaan dingin dan umurnya bisa tahan lama. Komponen selanjutnya adalah waterfall atau output air dari mesin pompa. Waterfall ini berfungsi untuk mengisi oksigen dalam air. Jadi air bersih dan sehat saja tidak cukup, karena ikan juga membutuhkan oksigen terlarut untuk kehidupannya. Untuk output air dari pompa ini kita bisa buatkan venturi, air terjun, baby shower, air mancur, dan masih banyak lagi pilihannya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu mesin aerator. Mesin aerator untuk mengaerasi kolam agar oksigen semakin melimpah dan mengurai amonia yang masih ada di dalam kolam. Untuk kolam ukuran kecil atau minimalis, menggunakan air terjun atau venturi saja mungkin sudah cukup untuk mengisi oksigen kolam. Namun untuk kolam yang ukurannya besar, air terjun saja tidak cukup, apalagi jika jumlah ikan sangat banyak. Jadi kita masih memerlukan aerator. Untuk pilihan aerator dari yang untuk kolam rumahan hingga kolam industri, ada beberapa pilihannya, yaitu aerator kecil, ring blower, supercharge, kincir air, hingga root blower. Bisa disesuaikan dengan keperluan budidayanya. Fungsi dari mesin-mesin ini adalah untuk menghasilkan udara yang akan disalurkan ke kolam. Kemudian komponen berikutnya yaitu media aerasi. Media aerasi ini yang berfungsi sebagai pemecah udara dari mesin aerator. Media aerasi ini diletakkan di dasar kolam, sehingga udara bisa menjadi gelembung-gelembung kecil yang jumlahnya jutaan gelembung. Proses tercampurnya udara dan air ini akan menghasilkan oksigen terlarut dalam air. Media aerasi ini ada beberapa pilihan seperti batu aerasi, uniring, dan diffuser. Untuk kolam kecil atau akuarium biasanya menggunakan batu aerasi. Namun untuk kolam budidaya lebih bagus menggunakan uniring atau diffuser. Sebelum memilih uniring atau diffuser, teman-teman bisa nonton video yang pernah saya buat, yaitu perbandingan uniring dan diffuser. Link videonya ada di deskripsi. Uniring ini juga ada berbagai macam ukuran. Kalau teman-teman bingung pilih yang mana, teman-teman bisa menonton video yang pernah saya buat tentang cara membuat uniring. Link videonya ada di deskripsi. Kalau diffuser ini tinggal pasang saja, lebih simpel dan juga ada pilihan ukurannya. Ada yang 8 in, 10 in, dan 12 in. Kemudian untuk instalasi pemipaan dari mesin aerator ke media aerasi di dasar kolam, teman-teman bisa nonton juga di video yang sudah saya buat ini, linknya ada di deskripsi. Kemudian komponen pada kolam ras yang boleh ada dan boleh tidak ada yaitu mesin genset. Jika kita ingin tebar padat ikan antara 100-200 ekor per meter kubik, maka sangat wajib memiliki genset sebagai listrik cadangan apabila listrik PLN mengalami gangguan. Karena jika tebar padat tinggi, oksigen di dalam kolam akan cepat habis jika mati listrik. Namun jika kita hanya tebar sedang antara 50-80 ekor per meter kubik, oksigen di dalam kolam bisa bertahan 5-7 jam, bahkan bisa lebih. Jadi masih aman jika hanya mati listrik PLN 1-3 jam saja tanpa adanya mesin genset.
Selanjutnya, komponen yang harus ada pada kolam ras adalah alat pH meter. Untuk mengetahui parameter air agar kita bisa tahu tingkat kualitas air dan menjaga kualitas air kolam tersebut. Dengan pH meter ini cukup mewakili alat-alat yang lain seperti TDS meter dan DO meter. pH air kolam netral antara 7-8, juga menjadi tolak ukur TDS yang normal dan kadar oksigen yang cukup. Nah oke teman-teman, demikian video tentang komponen yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem ras budidaya perikanan, khususnya untuk ikan air tawar seperti ikan nila, ikan mas, ikan bawal, ikan gurame, ikan lele, bahkan semua jenis ikan hias air tawar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah inspirasi. Saya Beni Irwan mohon pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.